Kesehatan mental di era new normal. Tahukah kamu, pandemi COVID-19 saat ini selain mempengaruhi kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental. Menurut survei yang dilakukan, 69% masyarakat Indonesia mengeluhkan masalah psikologis seperti cemas, depresi, dan juga trauma psikologis. Masalah psikologis yang terbanyak ditemukan yaitu pada kelompok usia 17-29 tahun dan juga kelompok usia lebih dari 60 tahun atau lansia. Salah satu masalah psikologis yang banyak dikeluhkan yaitu gangguan cemas. Gejala-gejala awal yang sering terjadi pada gangguan cemas antara lain khawatir, takut mati, takut tertular, jantung berdebar lebih kencang, nafas sesak, mual, sakit kepala, kulit terasa gatal, otot-otot terasa tegang, dan sulit tidur. Gejala-gejala ini berlangsung kurang lebih selama 2 minggu. Untuk mencegah terjadinya gangguan cemas, kita dapat melakukan beberapa cara, antara lain menjaga emosi tetap positif, bisa dengan melakukan hobi yang disukai. Berpikiran positif, salah satunya dengan menjauh dari informasi hoaks. Mempertahankan hubungan sosial, menjaga keharmonisan di dalam keluarga, serta tetap menjalankan ibadah. Selain memperhatikan kesehatan jiwa, kita tetap harus memperhatikan kesehatan fisik dengan makanan yang bergizi, minum yang cukup, olahraga yang teratur, berjemur di pagi hari, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Dalam menghadapi pandemi corona, sikap mental yang baik yaitu sikap mental responsif yang ditandai dengan sikap tenang, terukur, mencari tahu apa yang harus dilakukan, dan memberikan respon yang tepat dan wajar. Sikap mental responsif memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tarik nafas yang dalam. Ambil waktu untuk berpikir apa yang akan dilakukan yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Kemudian, lakukan penilaian. Cek fakta yang valid dari sumber terpercaya, hindari informasi yang salah, berlebihan, dan dapat membuat kecemasan. Setelah itu, lakukan tindakan yang sesuai anjuran, tetap tenang, dan nilai resikonya. Kemudian yang terakhir, refleksikan apa yang sudah dilakukan, nilai situasi terkini, dan persiapkan respon berikutnya yang akan diambil. Untuk mengurangi stres dan masalah psikologis lainnya, kita dapat melakukan beberapa hal tambahan, seperti kurangi penyebab stres, bisa dengan mengurangi membuka media sosial, terutama tentang COVID, dan pastikan informasi yang didapat terpercaya, seperti dari dokter, Kementerian Kesehatan, dan lembaga lainnya. Pertahankan tubuh tetap rileks, tarik nafas yang dalam, dan lakukan peregangan dan relaksasi otot-otot. Selalu berpikiran positif, serta hentikan pikiran negatif apabila mulai mengganggu. Ceritakan masalah, perasaan, dan pikiran kita pada orang yang dapat dipercaya. Berbagi cerita juga dapat mengurangi stres. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lansia merupakan kelompok usia yang cukup banyak mengalami masalah psikologis pada pandemi ini. Selain itu, pada lansia juga telah terjadi proses degenerasi yang menyebabkan menurunnya imunitas sehingga rentan terkena infeksi. Hal ini membutuhkan perhatian khusus. Beberapa dukungan tambahan yang dapat kita berikan kepada lansia antara lain tidak melakukan kontak fisik seperti cium tangan dan memeluk, tetap menghormati, menghargai, memperhatikan, dan mengikutsertakan lansia dalam aktivitas keluarga. Berikan informasi dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. Hindari pemberian informasi yang terlalu banyak menimbulkan kecemasan pada lansia. Fasilitasi lansia untuk mengenang masa lalu yang menyenangkan agar lansia tetap merasa bahagia. Pertahankan komunikasi dengan anggota keluarga melalui berbagai media. Selain lansia, anak dan remaja juga mengalami dampak psikologis dari pandemi. Pandemi menghentikan hampir semua aktivitas anak dan remaja di luar rumah, seperti sekolah dan berkumpul dengan teman. Terkadang anak bisa merasa stres, tertekan, dan cemas, kemudian mengekspresikannya melalui emosi dan perilakunya. Sebagai orang tua, kita sebaiknya peka terhadap kebutuhan anak yang memerlukan dukungan. Dukungan yang dapat diberikan oleh orang tua seperti memberikan penjelasan kepada anak mengenai wabah COVID-19. Dalam situasi sulit, orang tua perlu mengelola dengan baik stres dan emosinya, karena dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikososial anak. Ajak anak berbicara dengan tenang dan penuh kasih sayang. Fasilitasi interaksi anak dengan teman-temannya melalui media sosial. Bantu melakukan kegiatan yang disukai, menarik, dan menyenangkan seperti belajar cara mencuci tangan, melakukan hobi, dan lain-lain. Tetap mengawasi penggunaan media sosial, terutama informasi tentang COVID yang dapat menimbulkan stres atau kepanikan pada anak. Hindari segala kekerasan secara fisik, psikologis, dan sosial. Kenali tanda-tanda masalah kejiwaan dan psikososial pada anak, seperti gelisah, sedih, bosan, mudah tersinggung, agresif, dan menyendiri. Jika ditemukan tanda-tanda tersebut, segera cari pertolongan pada tim kesehatan yang terdekat.
Pertanyaan yang cukup sering ditanyakan yaitu, bagaimana dengan pasien COVID-19 yang sudah sembuh dan kembali ke rumah? Sebagai anggota masyarakat, sebaiknya kita tetap memberikan dukungan kepada pasien dan keluarga, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita dapat mengatasi stigma yang terjadi selama wabah. Kita dapat mengangkat cerita positif pengalaman orang-orang yang pernah terinfeksi, bagaimana mereka menjalani pengobatan dan sisi-sisi positif lainnya. Selalu memberikan dukungan untuk kesembuhan anggota keluarga, serta selalu meyakinkan tentang perlunya berhati-hati. Tidak memberikan pandangan atau prasangka negatif bahwa keluarga pasien akan menjadi penyebab maraknya kasus. Jangan jauhkan keluarga dari hubungan sosial.